Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfina Sari dari Prodi PGMI 2. Di sini saya akan meresum mata kuliah Kewarganegaraan dan Anti Korupsi yang dipresentasikan oleh kelompok 3 dan berjudul Dampak Korupsi. Di sini dijelaskan dampak korupsi dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah dampak korupsi terhadap aspek ekonomi. Di antaranya penurunan produktivitas. Lesunya pertumbuhan ekonomi membuat produktivitas menurun. Hal ini dapat menghambat perkembangan sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik. Rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, misalnya rusaknya jalan, jembatan ambruk, kereta api terguling, beras tidak layak makan, ledakan tabung gas, bahan bakar yang merusak kendaraan, dan lain sebagainya. Itu adalah bukti kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi. Menurunnya pendapatan dari sektor pajak. APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak. Pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang. Penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali oknum pejabat dan pegawai pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri, meningkatkan hutang negara. Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Yang kedua adalah dampak korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan. Di antaranya, pengatasan kemiskinan berjalan lambat karena permasalahan itu sendiri akhirnya akan membuat masyarakat sulit mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan. Demoralisasi. Masyarakat menjadi semakin individualis, mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya. Mengapa masyarakat melakukan hal seperti ini? Karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, hukum, bahkan masyarakat sendiri. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, misalnya jasa pendidikan, kesehatan, rumah layak, informasi, hukum, dan sebagainya sulit diakses oleh masyarakat miskin. Akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya masyarakat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidup. Lalu, meningkatnya angka kriminalitas. Meningkatnya angka kriminalitas, korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan sangat berkaitan. Rasionya, ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga akan meningkat. Dan dampak yang ketiga, dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintah. Di antaranya, runtuhnya otoritas pemerintah. Melindungi seorang koruptor dengan kekuatan politik adalah salah satu indikator besar runtuhnya etika sosial dan politik. Hal ini sangat melukai nurani masyarakat, padahal mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat. Dan matinya etika sosial politik. Aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan adil dan tanpa adanya unsur pemihakan seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, gratifikasi, atau apapun itu untuk memberikan kemenangan. Dan dampak korupsi yang keempat adalah dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Di antaranya, menguatnya plutokrasi. Plutokrasi di sini adalah suatu sistem pemerintah yang mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki.
Lalu, hancurnya kedaulatan rakyat. Seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik. Karena anggapan bahwa partai politik adalah bentuk representasi rakyat. Lalu, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif, atau petinggi politik mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sedang berjalan. Dampak korupsi yang kelima adalah dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Di antaranya, korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Lalu, korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik, dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Dan dampak korupsi yang keenam adalah dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Di antaranya, lemahnya garis batas negara. Kementerian Kedaulatan dan Perikanan RI yang menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian 9,4 triliun rupiah per tahun akibat pencurian ikan oleh nelayan asing dan menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Akumulasi dari rasa tidak percaya atau tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung, jurang pembedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri sendiri, efek yang sangat merusak, yaitu kekerasan. Lalu, dampak yang terakhir adalah dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Di sini diantaranya adalah menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup. Oke, cukup sekian video yang bisa saya jelaskan di sini. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.